Kata orang, masih mode bulan madu, tunggu 5 atau 10 tahun ke depan, pasti ada juga rasa bosan. Tapi aku berharap semoga saja tak akan bosan dengan kisah cinta yang unik ini. Pertemuan kami bukanlah sebuah keinginan. Bahkan dulu aku membencinya gara-gara dia itu tengil. Tapi sekarang berbalik jadi cinta. Tak berani kalau harus bilang cinta mati. Cukup cinta saja. Suara-suara nyanyian hewan malam menjadi pengantar tidur. Seperti suara bisikan syalawat yang dilantunkan Rafka saat aku berkata hati tengah gelisah. Tak ada pekikan, umpatan maupun gunjingan orang sekitar, hanya ada sapa dan salam disertai anggukan ramah dari santri yang kebetulan menghuni saung-saung sekitar. Jelas bahagia saat merasa di dunia ini hanya ada kami berdua, tanpa adanya pengganggu ataupun benalu yang mengusik ketenangan jiwa dan rasa. Namun, aku sadar bahwa hidup bukan hanya urusan bahagia, akan selalu ada kerikil di jalan terjal rumah tangga yang kami lalui. Kembali merajut kisah, saling berpegangan dan menguatkan menghadapi setiap masalah yang kami lalui di masa mendatang. Pagi ini, aku berdiri di depan jendela kayu saung ini, melihat lurus ke kebun kopi yang dalamnya rimbun dan gelap. Kecupan lembut hinggap di telinga yang tertutup jilbab, datang dari arah belakang disertai lingkaran tangan di pinggang. Sedikit terkesiap karena dilakukan secara tiba-tiba, lalu kembali tenang, tahu kalau pelakunya adalah kekasih belahan jiwa. Siap mau pulang? Tanya Rafka dengan pelukan yang erat. Kenapa nggak lama aja di sini? Bukan penolakan, tapi keinginan, bukan pula untuk dituruti. Harus kerja, bekal sudah menipis. Sahutnya, kayaknya bakal resign dari pabrik, udah lama banget libur soalnya. Aku membalik tubuh, kini saling berhadapan. Laki-laki itu tak memberitahu sudah dapat peringatan dari pabrik, menyembunyikan pesan-pesan yang ia terima. Aku tahu saat diam-diam membaca pesan yang tak sempat ia hapus. Telepon pun tak pernah ia angkat. Katanya tak penting. Aku tahu itu dari atasannya. Temannya juga sering bertanya, tapi tetap ia jawab ingin berhenti bekerja. Mau kerja apa nanti? Tanganku berada di pundaknya. Tak masalah dia mau kerja apapun, asal halal. Apa saja, kalau bisa mau buka usaha sendiri, biar nggak ada yang atur-atur. Tuturnya bersemangat. Pulang nanti, mau bawa Ayang ke kota, kita ke rumah Bapak. Mungkin sudah saatnya minta bantuan Bapak. Sekalian bawa istri tercinta ini keliling kota. Mau? Mau banget, jawabku seraya melukis senyum. Aku belum pernah ke kota, melihat bangunan tinggi seperti yang ada di layar televisi. Sejak kematian ibu mertua, kami tak pernah bertemu dengan Bapak Rafka. Berkabar lewat telepon saja, sesekali. Selama ini suamiku tak mau mengandalkan orang tua untuk urusan hidupnya. Selalu ada cara dan alasan menolak. Ia selalu berpikir mampu berusaha sendiri. Namun, tampaknya sekarang peran orang tua ia butuhkan di saat seperti ini. Dulu ngerasa sok bisa tanpa bantuan orang tua, tapi sekarang sadar. Semua ada masanya, ada saatnya mereka sangat dibutuhkan, biarpun telat. Lanjut Rafka kemudian. Seenggaknya sudah berusaha, tapi ini hebat. Dewasa, mandiri dan keren. Rayuku sambil sedikit terjingkat mengadukan hidung ke hidungnya. Ayang lebih keren pastinya. Keren apanya? Bisa bikin orang sekeren terpikat. Ia mengedipkan sebelah mata. Senyum pun terukir. Sesaat, masalah yang kami lalui itu seakan tiada apa-apanya dibanding rasa bahagia sekarang ini. Besok ya kita pulang, ajaknya sambil memeluk. Menggerakkan kaki ke kanan dan ke kiri tapi tetap di tempat seperti orang berdansa. Santai dan nyaman. Aku ikut saja. Kemana ajak, aku ikut. Pelukan hangat ini seakan tak mau kulepas. Kalau ke jurang juga mau ikut. Kalau di jurangnya ada istana yang gak apa-apa. Kalau di istananya ada bidadari lain, mau juga ikut. Aku mendongak. Baru beberapa bulan nikah, udah mikir mau ada bidadari lain. Mau poligami? Tanyaku menelisik. Kalau diizinkan, sahutnya santai. Nggak mau, nggak rela. Poligami halal kok. Nggak ada yang bilang haram, tukasku kesal. Perlahan melepas pelukannya. Setiap wanita pasti terusik mendengar kata-kata itu, walaupun cuma bergurau. Belum apa-apa hatiku sedih dan sebab. Bercanda, yang langsung manyun.
Rafka mencolek hidungku. Aku tak mau menyahut. Kesal saja rasanya. Satu saja cukup. Malah takut nggak mampu bikin istri bahagia. Kenapa harus banyak istri kalau satu saja bisa menenangkan? Nggak akan rusak bahagia Ayang demi menambah bahagia Dan selalu berharap rasa tertarik sama perempuan lain itu tak akan hadir lagi. Sama seperti dulu, dan cuma Ayang pemilik rasa itu. Rafka membingkai wajahku dan mengecup kening. Kata-kata itu bak semilir angin di siang hari, menyejukkan hati yang panas. Aku nggak bisa bayangin kalau satu hari nanti beneran cari perempuan lain. Rengutku merajuk. Nggak, sayang. Sebelum menyakiti hati Ayang, akan selalu ingat satu hal. Sakit rasanya melihat orang yang kita cintai bersama orang lain. Sama seperti waktu Ayang bersama Rofik, dan itu rasanya pahit. Mataku terasa memanas, kumpulan air di sudut mata menghalangi pandangan. Aku merasa bersalah. Lagi, memang kejadian itu tak disengaja, tapi rasanya pasti membekas. Kemudian aku merasa jijik pada diri sendiri yang tersentuh oleh laki-laki jahat itu. Jika najis hewan seperti anjing bisa disucikan oleh tanah dengan 7 kali usapan, tapi tidak dengan najis yang diciptakan Rofik. Mandi 7 lautan pun rasanya tak akan hilang rasa sakit di hati. Membekas sangat dalam, tak akan hilang hingga jasad tertutup tanah. Aku meminta maaf lagi, tak mungkin aku menyakiti Rafka dengan sengaja. Apapun ujian rumah tangga kami, tak akan memulai mencari masalah dan meninggalkannya. Tidak akan. Beneran, cuma bercanda. Ayang tetap bidadari di hati dan hidup Percalah sayang. Keesokan harinya, kami bersiap untuk pulang. Barang bawaan sudah Rafka kemas. Tak lupa kami pamit pada para santri yang tinggal di saung. Selama di sini, mereka juga menjadi penghilang sunyi. Zikir mereka menghiasi malam dan menjadi pengantar tidur bagi kami yang ada di sini. Tinggal di sini saja sama Umi, biar Rafka juga bisa bantu Abah meruqyah. Ada tanah kosong di samping pesantren putri. Selagi mau, tempati saja. Ulas Umi menawarkan. Insya Allah. Umi, kapan-kapan. Sekarang masih banyak urusan di kampung kami, sahut Rafka. Bukan bermaksud menolak, tapi memang rencana kami banyak harus disusun kembali. Kapan saja mau ke sini, jangan segan, Umi sudah anggap kalian anak sendiri. Iya, Umi, terima kasih banyak. Gak akan lupa semua kebaikan Abah sama Umi, tuturku penuh hormat. Kalau begitu, kalian hati-hati di jalan. Salam sama Bapak dan Ibu, insya Allah kapan-kapan kami berkunjung ke sana. Umi memelukku dan tak lupa meminta membawa oleh-oleh yang sudah beliau siapkan. Kebetulan di ladang sudah panen beras merah, juga beberapa macam buah-buahan sudah para santri packing dalam kardus. Ingat, tidak ada ilmu hitam yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada juga yang namanya ilmu penutup, terus usaha. Perkuat dengan salat 5 waktu serta sunahnya, zikir juga salat malam jangan sampai terlewat. Insya Allah segala masalah akan segera terselesaikan dan menemui titik temu. Jangan cepat putus asa. Tutur Abah Guru memberi wejangan sebelum kami pulang. Rafka tampak menunduk. Dia cerita padaku tentang rasa yang putus asa dan menyerah memperjuangkanku kala itu. Pasti merasa tertampar dengan penuturan beliau. Iya, Bah, aku akan ingat pesan Abah, insya Allah. Kiai juga berpesan hal yang sama, jangan kalah atau menyerah pada ilmu hitam. Sekuat apapun, tak ada yang mampu mengalahkan ilmu Allah. Hati-hati di jalan, tutur beliau sambil menepuk pundak Rafka. Aku dan Rafka bersiap menaiki motor, pamit juga pada beberapa orang santri yang ada di sana. Kami pun mulai menaiki motor dan meninggalkan pondok milik Abah Guru. Beruntung dipertemukan dengan orang-orang syaleh, orang yang dimuliakan serta ditinggikan derajatnya seperti mereka. Siang hari, kami sampai di rumah. Rindu pada istana kecil yang sudah sebulan lebih kami tinggalkan. Beres membersihkan diri, aku merebahkan diri di ranjang, diikuti Rafka yang juga berbaring di samping. Kangen rumah. Lama banget ditinggal, ucapku. Biarpun lama aku tinggalkan, tapi rumah ini tetap nyaman dan bersih. Ternyata Rafka sengaja menitipkan kunci cadangan pada Bapak, dan menelpon Diar untuk mencari orang untuk membersihkan rumah ini. Kalau kangennya sama Ayang, ucap Rafka seraya memiringkan tubuhnya menghadapku. Masa kangen terus?
padahal nggak jauhan. Kangen yang lain, bisiknya. Apa coba? Nggak capek, baru sampai juga. Aku mendelik. Rafka sengaja makin mendekat dan mengganggu. Tangannya tak mau diam. Aku tertawa karena tingkahnya. Assalamualaikum, sapa seorang dari luar. Aku dan Rafka saling pandang mendengar suara orang memberi salam di luar. Tunggu sebentar. Ulasku pada Rafka. Turun dari tempat tidur, melenggang ke arah jendela dan menyibak tirai. Siapa? Yang? Tanya Rafka. Aku menoleh pada Rafka yang tengah tengkurap dengan kepala mendongak ke arahku. Bu RT sama geng. Jawabku setelah melihat ada beberapa tetangga yang datang. Ngapain? Rafka turun dan mendekat. Berdiri di belakang dengan tangannya yang sengaja melilit pinggang. Aku ke depan dulu. Nggak enak mereka nunggu. Masih kangen. Pelukannya makin dieratkan. Kan bisa malam. Aku melerai tangannya. Ia malah membalik badanku dan mendekap pipi, menggigit bibirku dengan gemas. Tunggu, bisiknya. Aku mengerling, lalu meninggalkannya yang sempat kulihat kembali merebahkan diri di ranjang. Waalaikumsalam. Aku membuka pintu meminta mereka duduk di kursi teras. Neng Ica sehat? Tanya Bu RT basa-basi. Ibu sering datang ke sini, melihat-lihat, tapi Neng Ica nggak ada di rumah. Kemana aja? Nginep di rumah saudara. Bu, alhamdulillah saya sama suami sehat-sehat saja. Alhamdulillah kalau begitu. Ada gosip yang bilang Neng Ica gila. Waktu itu ibu jenguk tapi Nengnya di kamar. Gila? Siapa yang bilang? Bu? Tanyaku terkejut. Semua gosip sudah merebak ke semua warga. Neng, makanya kami jenguk. Tadi ada yang lihat Neng Ica pulang. Kami langsung ke sini. Nggak, Bu, itu cuma gosip. Ini buktinya saya sehat. Tuturku sambil tersenyum. Bu RT dan warga yang datang angguk-angguk. Neng, waktu itu kan didatangi si perempuan sihir. Tapi kok bisa lolos? Pakai ilmu apa? Neng? Biasanya yang sudah kena itu susah mau sembuh. Kecuali kalau si kenanga itu belum kedukun lagi. Sama kayak istrinya Mang Kasim, dia bisa sadar katanya si kenanga kehabisan uang gak bisa kedukun. Saya kurang ngerti, Bu, tapi insya Allah setiap kejahatan itu ada ilmu penumpasnya. Jawabku. Ini anaknya Bey Mairah. Kena sihir si perempuan itu. Tutur Bu RT memandang Bu Mairah yang ikut ke rumah ini. Iya, Neng Ica, mantu saya orang kota. Samalah kayak suami Neng, baru nikah tahun lalu. Sekarang lagi kesengsem sama si kenanga. Padahal anak saya Laila lagi hamil besar. Bingung harus gimana. Laila juga nggak masalah katanya kalau suaminya nikah sama kenanga. Dijadikan babu juga di rumah itu sama suaminya. Ya Allah, ibu sampai sakit hati. Dada ibu sakit. Jelas Bey Mairah sambil menepuk-nepuk dada. Astagfirullahalazim. Aku tak habis pikir. Rafka bercerita padaku tentang pertemuannya dengan kenanga waktu itu, dan dia juga bisa melihat wajah asli perempuan itu seperti apa. Rafka sempat memberi peringatan, tapi tampaknya kenanga tak menyerah dan mencari mangsa lain. Sabar, Bu, insya Allah, nanti saya bicarakan hal ini sama suami. Semoga saja bisa bantu masalah anak ibu. Untung ibu tinggal jauh dari mereka. Kalau dekat, pasti ibu juga sudah ikut kena sihir perempuan itu. Bey Mairah tampak sedih. Iya, Neng Ica, kalau bisa, bantu anak ibu, kasihan dia lagi hamil besar. Ibu bingung harus gimana. Sudah coba panggil ustadz sama orang pintar juga tapi nggak ada hasil. Iya, Bu, saya bincang sama suami nanti. Banyak berdoa dan bersabar. Selalu berzikir, Bu, semoga anak mantu ibu segera lepas dari ilmu sihir. Amin. Neng, terima kasih banyak. Ibu tunggu nanti di rumah, kapan-kapan kalau ada waktu. Aku angguk mengiyakan. Insya Allah. Setelah bercerita tentang masalah anaknya, mengobrol soal pengajian juga, mereka pun pamit pulang. Katanya anak Bey Mairah kena sihir si kenanga. Ulasku mengabarkan perkara anaknya Bey Mairah. Perempuan sihir yang waktu itu kesini. Iya, kayaknya dia cari mangsa setelah nggak bereaksi sama kita. Nggak bereaksi sama AA. Kalau sama sayang kayaknya kena. Soalnya waktu itu Ayang bilang A harus nikahi dia.
Masa sih? Nggak mungkin ah. Aku tak percaya. Iya, coba ingat-ingat. Aku pun termenung beberapa saat, dan samar ingatanku menuju ke sana, tapi tak terlalu jelas. Yang kuingat perempuan itu datang ke rumah ini dan bercerita tentang hidupnya. Hanya itu. Bisa saja karena bukan hanya sihir kenanga tapi terkena ajian Rofik juga. Coba kalau waktu itu iya kan. Sekarang udah punya istri 2. Usiknya sambil terkekeh. Aku geram, mencubit pinggangnya dengan sekuat tenaga. Au sakit, Yang. Rafka memeki kesakitan seraya mengusap pinggangnya. Ia terus mengaduh. Tahu sekarang rasanya dicubit pinggang itu sakit? Untung cuma pinggang, bukan ginjal. Aku mendelik. Ampun, bidadari, Aa kapok. Ia meringis sambil tersenyum. Obatin, manjanya dengan bibir mengerucut. Aku menyambut dengan kecupan. Sudah, sembuhlah itu. Belum, ucapnya. Nanti malam saja, kita ke rumah Bapak dulu. Aku mengajak Rafka ke rumah Bapak. Selain rindu pada orang tua, mau bicarakan masalah ini juga, biar Bapak dan Rafka bantu selesaikan masalah kenanga ini. Makin lama makin meresahkan. Sekarang, iya, harus tolong anaknya Bei Mairah. Kasihan, Ganggu saja si Burete, gerutu Rafka. Aku tersenyum geli. Dia pun setuju dengan ajakanku ke rumah Bapak. Biarpun terus saja sambil mengusik dan menggangguku. Mandi dan makan siang lebih dulu, lalu kami menaiki motor menuju rumah Bapak. Rafka memarkirkan motor di depan rumah, ada 4 motor yang terparkir di sana. Aku dan Rafka saling tatap. Ada tamu kah? Kami mendekat dan mengucap salam. Suara sahutan terdengar ramai dari dalam, pintu rumah tak tertutup. Sedikit terkejut melihat tamu yang kini ada di rumah Bapak. Apa kabar, Ica? Seseorang mendekat. Wajah perempuan itu sayu dan kusut. Raut kesedihan terpampang jelas di sana. Bukan hanya 1 orang tamu yang datang. Ada beberapa dan mereka sangat kukenal. Babaik, M.A. Lagi-lagi aku menatap Rafka, juga menatap ibu yang ada di sana, menuntut tanya tentang semua ini. Kali ini tanganku juga menggenggam tangan Rafka sangat erat. Kenapa mereka di sini? Masuk, Teh. Ajak ibu mengalu-alukan kedatangan aku dan Rafka. Iya, Bu. Aku masuk dan menyalami satu persatu tamu, juga bapak dan ibu. Mama Rofik dan kakaknya juga beberapa orang laki-laki yang tak kukenal berada di rumah ini. Mungkin saja mereka tukang ojek yang disewa mama mertua untuk datang ke sini. Karena jika itu keluarga Mam, aku pasti tahu dan kenal. Selesai bersalaman, aku kembali turun dari rumah dan berniat masuk lewat dapur. Rumah yang kecil, jika banyak tamu jadi terasa sempit. Sementara Rafka tak ikut bersalaman, menunggu di amben. Raut kekesalan terlihat jelas di wajahnya. Kita ke kamar belakang. Ajakku. Menuntun suamiku ini ke dalam lewat jalan pintu dapur. Ibu sudah lebih dulu menunggu di dapur. Tangannya melambai sambil bicara berbisik. Kapan Teteh pulang? Tanya ibu. Tadi, Bu. Kenapa mereka ada di sini? Ibu juga nggak tahu, mereka baru datang. Duh, kalau tahu kamu mau pulang mau datang ke sini harusnya telepon dulu. Ibu tampak gelisah. Udah telepon kok sama Diar. Tapi katanya lagi dagang sama Ehan. Kenapa Bapak nggak dagang? Nggak, Bapak lagi bantuin tetangga. Ada yang mau hajatan. Tadi pas mereka datang, Ibu suruh balik dulu. Ada tamu. Kaget juga yang datang besan. Ibu bicara masih sambil berbisik. Ngapain mereka kesini coba? Kita udah nggak ada hubungan. Aku lumayan kesal. Bukan dendam dengan sikap mertua selama ini. Hanya saja, tak perlulah memaksakan hubungan yang selama ini tak mereka harapkan. Kalau soal hubungan, sampai kapanpun dia tetap mertua Teteh. Ya biarpun ibu juga kurang setuju. Katanya sih mau silaturahmi, mau ketemu sama Teteh juga. Ibu bilang Teteh sudah nggak serumah sama kami. Mereka tanya alamat, ibu bilang lagi, Teteh ke rumah saudara Rafka. Kalian malah nyembul. Ibu tampak kecewa. Yang mana kami tahu kalau di rumah ada tamu nggak diundang. Heleh,
Palingan itu mau bahas soal anaknya yang kayak orang stres. Gak salah lagi. Tebak ibu yakin. Sedangkan Rafka tak menghiraukan obrolan kami, ia berdiri di ambang pintu dapur, saat kulirik, ia tengah mengisap rokok. Teteh samperin aja, biar cepat selesai. Biar mereka pulang. Saran ibu. Memanggil Rafka untuk bertanya pendapatnya. Rafka menoleh, lalu melempar rokok yang masih sisa setengah jauh keluar. Gimana? Diizinin nggak? Aku bertanya pada Rafka lebih dulu. Kemana? Tanyanya santai sambil jalan mendekat dengan dua tangan masuk ke saku celana. Ih, AMAH. Itu kan keluarga Rofik, ibu minta aku masuk, gimana menurut A? Agak kesal juga karena responsnya lambat. Iya ayo, A temani. Mau masuk juga? Iyalah, nanti Ayang diapa-apain sama mereka. Gak lah, emang mau diapain? Mana tahu, bawa oleh-oleh kayak Rofik, istri A oleng lagi. Ish, ayok ah. Aku dan Rafka juga ibu masuk ruang tengah yang dari tadi penuh dengan keluarga Rofik. Terdengar obrolan ringan dari Mama Rofik dengan Bapak, membahas soal pertama kalinya mereka datang ke kampung ini dulu. Tumben mau bicara seakrab itu dengan Bapak. Padahal aku tahu sifat asli dia seperti apa. Aku duduk di samping Bapak. Diikuti Rafka juga ibu yang duduk tak jauh. Kebetulan, Icanya ada. Tadi kami tanya sama Besan katanya nggak ada. Iya, kami baru saja pulang. Berkunjung ke rumah saudara. Bagus kalau begitu, ada yang harus kami bicarakan. Beberapa orang laki-laki tak dikenal undur diri, katanya mau menunggu di luar, membawa gelas kopi yang mungkin tadi sudah disuguhkan ibu. Ada apa ya? MA? Agak-agak kaget gimana bisa kedatangan Mama. Aku sudah menebak tujuan mereka pasti ada sangkut paut dengan Rofik, tapi ingin memastikan saja dan sekadar basa-basi. Begini, Ibu Rofik menatap Kak Wulan dan Kak Ana yang dari tadi diam tak bersuara. Dari raut wajah kakak-kakak Rofik, sepertinya mereka terpaksa datang ke sini. Bisa Mama minta tolong sama kamu, Ica? Tolong apa? MA. Perempuan itu beringsut mendekat. Mama sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama Rofik. Tapi, Ibu Rofik menjeda ucapannya, agak ragu, lalu melirik ke arah kakak-kakak ipar. Cuma kamu yang bisa sembuhkan dia. Tolong Rofik, Ica. Wajah perempuan itu berubah sendu, penuh pengharapan. Tolong gimana maksud Mama? Rofik seperti hilang ingatan, dia terus mengamuk menyebut-nyebut nama kamu, yang dia ingat cuma kamu. Mama sudah bawa berobat ke orang pintar, ke kiai, tapi dia masih kayak gitu. Sekarang dia, Ibu Rofik menitikan air mata. Lalu, Trisa, Iba juga melihatnya seperti itu. Mama terpaksa masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Kini esakannya terdengar lebih kuat. Astagfirullah, aku dan Bapak saling tatap, menatap Rafka juga, tak sangka kalau Rofik sudah separah itu. Tolong, Ica, cuma kamu yang bisa tolong dia. Tolong seperti apa? MA? Aku nggak bisa apa-apa. Waktu itu temannya yang kerja di proyek datang, mau minta dia kerja lagi. Sudah lama Rofik nggak ke kota, masih ada proyek yang harus dia selesaikan. Mama ceritakan juga keadaan Rofik. Laki-laki itu bilang, mungkin itu karena Rofik mendatangi dukun. Mama tanya, dukun apa? Karena memang nggak tahu apa yang dimaksud laki-laki itu. Terus, dia bilang, Rofik ke dukun buat pikat mantan istrinya. Malah laki-laki itu sendiri yang antar ke rumah dukun. Mama minta antar ke sana, biar Rofik bisa sembuh. Mama kaget dengar dia pelet kamu. Waktu itu Mama nggak percaya. 2 hari lalu Mama diantar ke rumah dukun. Ternyata dukun sudah meninggal. Cuma ada istrinya yang lagi beres-beres mau pindah. Mama jelaskan soal Rofik. Katanya, itu asihan pemikat Sukma yang sudah berbalik. Dan gak ada yang bisa sembuhkan kecuali menikahi perempuan yang sudah dipikat. Kalau enggak, Rofik akan seperti itu selamanya. Lebih tepatnya dia jadi gila kalau nggak nikah sama kamu. Dia juga sempat muntah darah. Dan itu katanya gara-gara Rofik yang nggak terima kamu balik lagi sama suami. Untungnya nggak sampai meninggal. Mama bingung harus gimana. Jadi kedatangan Mama ke sini, mau minta tolong sama kamu,
nikahi Rofik. Penuturan mama mertua membuatku terkejut. Rasa kasihan pun terbesit. Tapi jika minta bantuan untuk menikahi, itu tak mungkin. Aku tak mau. Maaf sekali, Besan. Ica ini sudah punya suami, mana bisa minta tolong menikahi orang lain. Tolak bapak masih dengan nada suara halus. Membantu menjawab, karena aku cukup syok dan tak mampu berkata. Aku tahu bapak sangat bijaksana. Jika ini terjadi pada keluarga lain, sudah habis keluarga Rofik diusir. Tapi nggak ada cara lain selain itu. Besan, saya nggak bisa biarkan anak laki-laki satu-satunya bernasib begitu, ucap Mama Rofik mengiba. Itu sudah jadi konsekuensi dari perbuatan anak ibu. Nggak ada hubungannya sama istri saya. Ibu harusnya tahu sendiri kalau istri saya ini korban. Dia tersiksa akibat ulah Rofik dan mereka hampir terjerumus dosa zina. Harus ibu sadari juga, setiap perbuatan akan ada akibat. Apalagi itu termasuk syirik dan juga zolim. Tegas Rafka menolak mentah-mentah. Tapi ini juga gara-gara kamu, kan? Kedatangan kamu yang mengganggu rumah tangga anak saya, pekik ibu Rofik. Tampaknya ia kehabisan akal. Yang tadinya bicara lembut berubah kasar dan menatap tajam pada Rafka. Apa ibu lupa? Sebelum kami menikah, saya datang dan mengemis ke rumah ibu agar anak ibu mau percaya kalau kami nggak selingkuh? Gak ujuk-ujuk saya langsung nikahi Ica, dia juga sangat lama berharap kedatangan Rofik. Menolak saya mentah-mentah. Bukan waktu sebentar. Bu, Ica menunggu Rofik, berharap dia kembali. Tapi Rofik tetap kuku berpikir kalau Ica selingkuh tanpa bukti. Jika Ica nggak menunggu dan langsung mau nikah sama saya, silakan ibu salahkan saya, tapi ini murni keteledoran anak ibu sendiri. Terus kami harus gimana? Rofik akan gila kalau nggak nikah sama Ica. Dia nggak bisa sembuh. Saya nggak akan ceraikan Ica, karena nggak mungkin seorang berstatus istri menikahi laki-laki lain. Rafka menegaskan lagi seraya menggenggam tanganku. Besan bisa obati ke pusat ruqyah, asal meyakini bahwa nggak ada ilmu yang baik selain dari ilmu Allah. Insya Allah Rofik akan sembuh, tapi memang prosesnya pasti nggak sebentar dan harus sabar. Bapak menyela. Kalau ruqyah saya lakukan dan bawa dia kemana-mana, tapi pada nggak sanggup, tetap obatnya harus nikah sama Ica. Nikahi sebentar saja, sampai Rofik sembuh. Setelah itu, saya akan bujuk dia agar sadar dan taubat. Rayu ibunya Rofik lirih. Suaranya tak meninggi seperti tadi. Besan, pernikahan bukanlah mainan. Bisa seenaknya seperti itu, dan sudah ditegaskan kalau suami Ica nggak mengizinkan apalagi menceraikan. Mana bisa mengganggu rumah tangga orang? Mereka sudah bahagia. Bapak marah mendengar hal itu. Nggak harus cerai, menikah saja, cuma sebentar sampai dia kembali sehat seperti semula. Ibu Rofik memohon. Astagfirullah, istighfar, Bu. Itu perbuatan haram, dosa, mana ada perempuan punya suami dua. Bapak bicara agak kesal. Kalian ini memang nggak punya rasa kasihan. Ya, makanya kami dari dulu menyesal menikahkan adik kami sama Ica, sudah curiga kalau Rofik bakal bernasib buruk. Sekarang terbukti, gara-gara kenal Ica, nasib adik kami harus seperti itu. Benar kata orang pintar yang kami tanya sebelum mereka menikah. Kalau sampai Rofik nikah sama Ica, bakal kurang beruntung karena Ica pembawa sial. Dan sekarang terbukti, adik kami jadi gila, cetus Kak Wulan. Tanpa menjaga kata-katanya yang menyakiti perasaanku. Iya, kalau saja Rofik mendengar ucapan kami, kalau dari awal Ica memang membawa pengaruh nggak baik untuk kehidupan Rofik, mungkin nggak akan seperti ini. Dari dulu dia anak yang baik dan penurut, tapi setelah kenal Ica, dia jadi berubah. Nggak sangka kalau keputusannya menikahi Ica jadi bumerang yang mencelakakan diri sendiri. Kak Ana juga mengeluarkan unek-unek. Sudah dari dulu ia tak suka padaku. Ditambahi ada kejadian begini, aku yang jadi bulan-bulanan. Semua bukan salah anak saya. Rofik yang datang sendiri ke kampung ini untuk meminang si Neng. Bukan si Neng yang tergopoh minta dilamar. Sekarang saya justru bersyukur anak saya cerai dengan Rofik. Dilihat dari bahasa dan tata krama kalian itu sangat minim. Kekurangan ilmu agama dan akhlak, menyalahkan orang lain, tanpa sadar kesalahan sendiri. Tapi tanpa malu datang ke sini minta bantuan. Saya sebagai orang tua Ica, masih sangat menghormati kalian.
Saya sambut dengan lapang layaknya tamu tanpa kalian tahu hati saya sakit dengan kelakuan Rofik. Tapi ternyata kalian datang hanya untuk cari masalah. Apa nggak malu? Hah? Bapak mengeluarkan kekesalannya juga. Wajahnya memerah menahan amarah. Jarang sekali melihat laki-laki tercintaku itu bersikap begini. Pasti kali ini sudah sangat marah. Kakak-kakak Rofik melengos. Tapi tak ada tanda menyesal di wajah mereka atas apa yang telah terucap. Gak besan, Ica gak salah. Maafkan anak-anak saya, tapi tolonglah usahakan permintaan saya yang mengemis sebagai seorang ibu, tutur Ibu Rofik sambil memelas. Sesekali melirik anak-anaknya dan menggeleng, mungkin meminta agar tak bicara sembarangan. Maaf, saya harap ini kedatangan terakhir kalian. Kita nggak perlu menyambung silaturahmi atau apapun itu. Sikap kalian sudah keterlaluan. Bapak tampaknya sangat murka. Tapi, besan, tolonglah. Saya akan lakukan apapun asal anak saya bisa sembuh. Saya? Pulang saja. Bu, di sini bukan tempat jual beli atau negosiasi. Nggak ada yang perlu kami sepakati. Sampai kapanpun saya nggak akan serahkan istri saya untuk menikahi Rofik, kecuali kalau saya mati. Rafka juga meluapkan kekesalannya. Aku juga nggak mau. Sekalipun udah nggak berjodoh sama suami yang sekarang, sampai kapanpun nggak akan mau balik lagi sama Rofik, ujarku. Kali ini memberanikan diri angkat bicara. Ya Rabbi, saya harus bagaimana? Anak saya seperti orang gila. Dia anak laki-laki satu-satunya harapan kami. Ibu Rofik meraung. Jangan main-main dengan ilmu hitam. Bu, bahaya. Selain pertanggungjawaban di akhirat sangat berat, bisa juga dapat akibat selama di dunia, seperti anak ibu sekarang. Sudahlah, besan. Kami minta maaf, pulang saja. Doakan semoga ada jalan kesembuhan untuk Nak Rofik, tutur ibu yang sedari tadi hanya mendengarkan. Namun, bukannya mendengar, perempuan yang menjadi mertuaku itu malah meraung, menepuk-nepuk dada sambil meracau meminta tolong. Tangannya memohon-mohon dan tak henti menangis. Sudah, Ma, kita pulang. Aku sudah tahu mereka bakal kayak gini. Pastilah dendam sama kita, padahal jelas-jelas anaknya juga bersalah, gerutu Kak Ana yang masih tak terima. Bapakku hanya menggeleng, tak ada sedikit pun rasa bersalah atau mengakui kesalahan adik mereka yang sudah berbuat zolim. Ibu Rofik bangkit, tak berhenti menangis, dituntun oleh anak-anaknya, tapi tak lama tergolek pingsan. Kak Ana dan Kak Wulan memekik sambil mengguncang tubuh ibunya. Aku dan ibu yang terkejut turut bangkit membantu. Tak mungkin membiarkan dalam keadaan seperti itu. Ibu membantu menggosok minyak angin ke dada dan mengoles ke hidung Mama Rofik. Kak Wulan dan Kak Ana panik sambil menangisi ibu mereka. Semua gara-gara kamu. Kak Ana menarik bajuku dan mendorong. Rafka gesit membantu, menahan tubuhku yang hampir terjengkang. Pulang kalian sekarang. Bawa ibu kalian dan jangan datang lagi ke sini. Sudah cukup istriku kalian zolimi. Rafka bicara lantang sambil menahan tubuhku. Tunggu di sini, Yang. Rafka keluar, memanggil orang yang bersama mama mertua. Ternyata mereka juga sudah nimbrung di depan pintu. Pasti terkejut dan melihat apa yang terjadi. Mang, tolong bawa ibu ini pulang. Jangan mau diajak lagi ke sini. Mereka cuma bikin masalah, cetus Rafka. Keempat laki-laki itu tergopoh membantu mengangkat ibu Rofik. Jika saja sikap kakak Rofik tak begitu, Rafka tak mungkin mengusir. Namun, sikap mereka kali ini keterlaluan. Tukang ojek memapah ibu Rofik, perempuan itu terpaksa didudukan di tengah, diapit Kak Ana, 4 motor itu pun berlalu meninggalkan rumah ini. Rafka memelukku dari samping. 2 tangannya mengusap-usap lenganku dan mengecup punya kepala. Memberi ketenangan. Aku balas memeluk pinggangnya, dada masih berdebar kencang. Kejadian tadi benar-benar membuatku syok. Sudah Neng, jangan dipikirkan. Semua bukan salah kamu. Tutur bapak setelah rumah ini kembali tenang. Iya, Pak. Aku dan Rafka duduk kembali bersama bapak. Sementara ibu ke dapur dan kembali membawa teh hangat. Kapan pulang dari pondok, Neng? Tanya bapak sambil meraih gelas yang berisi kopi, lalu menyesap minuman yang tampak sudah dingin itu. Tadi, Pak, langsung datang ke sini, ada yang mau dibicarakan.
Nggak tahu kalau ada mamanya Rofik. Obrolan pun berlanjut panjang, bapak dan ibu bertanya pengobatan selama di sana. Tak lupa aku sampaikan salam dari keluarga Abah Guru. Sekaligus membahas anak Bei Mairah yang tengah dikuasai sihir. Di kampung ini yang dikenal selalu meruqyah itu cuma bapak. Sekarang tambah ada Rafka, jadi biar mereka yang turun membantu. Biasanya kalau mau berobat meruqyah, harus datang sendiri membawa pasien ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Namun, dalam keadaan begitu, yang terkena sihir mana mungkin mau jika sengaja diruqyah. Jelas mereka akan menolak. Biar nanti kalau ada waktu bapak datang ke sana. Bisa kita bapak ruqyah sama Rafka nanti. Iya, Pak, kita bisa ruqyah sama-sama. Malam bapak datang, membahas lagi soal anak dan menantu Bei Mairah yang terkena sihir. Aku juga ikut nimbrung mendengarkan obrolan mertua dan menantu itu. Karena tak mungkin meruqyah secara langsung, bapak dan Rafka mengaji dan menyediakan sebotol air. Hingga jam 11 malam, barulah bapak pamit pulang. Jangan lupa itu air dalam botol kasih ke Bu Mairah. Suruh diminum sama anak dan mantunya. Kita ruqyah begini saja dulu. Tutur bapak berpesan sebelum pergi. Garamnya juga suruh ditaburi ke sekeliling rumah. Sambil zikir dan syalawat. Iya, Pak. Kenapa nggak nginep saja? Sudah malam, ajaku. Kasihan ibu di rumah. Ada Diar sama Ehan. Sanggahku. Dari mengontrak dulu, sangat jarang laki-laki tercintaku ini mau menginap, kalau bukan karena terpaksa. Bapak kalau malam suka kangen sama ibu. Seloroh bapak terkekeh. Ah bapak, ada-ada saja. Lah iya, cinta bapak sama ibu kamu itu nggak pernah habis. Iya, bapak ini kayak anak muda saja. Bapak dan Rafka terkekeh. Hati-hati di jalan, Pak. Bapak pun pamit. Bapak sudah tua, tapi masih romantis ya sama ibu, tutur Rafka. Aa juga pengen cinta kita tetap mekar dan menyulam rindu sampai tua nanti. Sama kayak bapak sama ibu. Amin. Semoga saja. Kita yang menjaga hati, jaga cinta biar selalu berbunga. Insya Allah. Selesai ruqyah nanti, kita ke kota. Ya, ke rumah bapak Aa. Ke kota? Ke rumah bapak Aa. Aku antusias. Iya, itu juga kalau cepat bisa ditangani anaknya Bu Mairah itu. Ya, semoga saja. Aa juga mau periksa nanti di kota. Periksa apa? Tanyaku heran. Pasalnya Rafka tak terlihat sakit. Periksa kesehatan reproduksi, Ayang kan pernah hamil. Sedangkan Aa belum pernah punya keturunan. Takutnya ada masalah sama Aa. Insya Allah enggak. Aku yakin Aa sehat. Ulasku memberi semangat. Kalau nggak sehat, nggak mungkin Aa sekuat itu. Usiku. Sekuat itu apanya? Ia mendekat. Makannya. Rafka tergelak. Jangan tinggalkan Aa lagi. Aku menatapnya, sorot mata itu penuh harap. Nggak, itu bukan sengaja. Secara sadar, cuma orang bodoh yang menyakiti hati Aa. Apa Ayang benaran sayang sama Aa? Masih nanya soal itu? Perlu pembuktian apa lagi? Aku mengecup bibirnya dan menggodanya. Rafka memeluk sambil mengucap terima kasih. Kata yang sangat dalam dan diiringi harapan menggunung. Mana bisa dengan sengaja aku menyakitinya? Jika diukur, saat ini rasa cintaku sangat besar untuknya. Selama 1 minggu aku pulang pergi ke rumah Bei Mairah untuk mengantar air ruqyah dan garam. Karena cuma itu satu-satunya cara agar bisa membantu. Bei Mairah sendiri mengatakan kalau air yang diminum dan garam yang sudah dibacakan ayat suci ditabur di pekarangan rumah ternyata bisa membantu anaknya. Tadinya sang anak biasa saja dengan hubungan suaminya dan Kenanga, tapi sekarang sudah sadar kalau mereka terkena sihir. Anak Bei Mairah pun menyerahkan hal ini pada bapak dan Rafka agar bisa membantu suaminya. Karena jarang pulang, suaminya itu jarang minum air yang diberikan bapak. Seperti biasa, setiap sore aku akan mengantar air tersebut, tapi anaknya yang bernama Laila itu kebetulan ada di sana dengan wajah babak belur. Loh, kenapa Laila ibu? Lebam begini? Tanyaku sambil mendekat pada anak Bu Mairah yang menunduk lesu. Dihajar sama suaminya. Neng, makanya dia pulang dulu ke sini.
Laila menjawab sambil meringis kesakitan. Astagfirullah, sudah keterlaluan ini namanya. Iya, Teh, terang-terangan dia bilang akan ceraikan saya kalau ganggu hubungan dia sama Kenanga. Kamu sabar, kami coba bantu yang terbaik. Suami kamu dalam pengaruh sihir, jadi jangan kecil hati atau putus semangat. Terima kasih, Teh, sudah bantu kami, aku nggak tahu harus gimana. Banyak orang yang saranin bawa ke dukun saja, tapi aku takut suami malah ngamuk. Jangan dengar kata-kata orang yang menjerumuskan, insya Allah pasti ada jalan, tuturku meyakinkan. Memang kepercayaan kampung ini ya begitu, apa-apa ke dukun. Iya, Teh. Baik-baikin saja dulu, kalau bisa teruskan kasih minum ini kalau pulang, ucapku sambil menyerahkan botol minuman. Untuk sekarang, aku belum bisa pulang. Teh, di rumah ada Kenanga. Kalau ada dia, suami kayak jijik lihat aku. Teh. Ya sudah, kita doakan saja dari jauh. Bapak sama suami aku juga membantu dengan doa. Besoknya, aku dapat kabar dari Bu RT kalau Kenanga tertabrak di jalan depan. Perempuan itu dilarikan ke rumah sakit. Innalillahi, kok bisa, Bu? Tanyaku sambil menyodorkan minuman padanya yang sengaja berkunjung ke rumah. Kata warga yang lihat dia lari ke jalan, dia ketakutan dikejar harimau. Neng. Dikejar harimau? Iya. Kok kasusnya sama kayak Bayi Karsih ya? Aku tertegun. Apa mungkin sang penjaga yang meneror Kenanga? Entahlah, aku tak pernah sekalipun meminta pertolongannya. Terus keadaannya gimana sekarang, Bu? Kondisinya kritis. Menantunya Bi Mairah, dia sudah sadar dan sedikit linglung sih awalnya. Baru dia ingat kalau selama ini bersama Kenanga tanpa kesadarannya. Dia nangis-nangis pas lihat istrinya babak belur gara-gara dia hajar. Alhamdulillah, Bu, kalau dia sudah sadar. Semoga Kenanga bisa mengambil iktibar dari kejadian ini dan dia bisa sadar akan dosa juga kesalahan. Iya, Neng, amin. Terima kasih sudah banyak membantu. Bukannya Ibu senang sama derita Kenanga yang celaka, tapi setidaknya mengurangi kekhawatiran warga kampung kita. Keadaan kampung sudah aman dari perempuan sihir, Bapak dan Rafka tak lagi meruqyah. Suami Laila juga sudah sadar seperti biasa. Mereka datang berkunjung untuk berterima kasih, juga mengajak Rafka agar terus melanjutkan tugasnya meruqyah dan menolong warga juga ada yang membutuhkan. Rafka menyambut dan berkata akan selalu siap membantu jika masih diperlukan warga. Cukup tenang mendengar satu persatu masalah dapat kami selesaikan. Rafka menunaikan janjinya mengajakku ke kota tempat tinggal ayahnya. Mempersiapkan barang bawaan seadanya, karena kami juga akan menginap beberapa hari. Pengalaman pertama berkunjung ke kota, Rafka mengajakku menjelajah ke tempat-tempat rekreasi dan taman-taman hiburan, termasuk bioskop yang baru pertama kali aku kunjungi. Mengenalkan pemandangan kota yang begitu asing bagiku, tapi tetap saja, aku nyaman tinggal di kampung dengan segala keunikannya. Menyambut anak menantu yang jarang bertemu, bapak mertua mengajak libur ke sesuatu pantai di Pulau Dewata yang terkenal di negara ini. Niat berkunjung sebentar pun tak terlaksana, karena waktu dihabiskan untuk berlibur bersama. Yang, kamu ingat-ingat deh, apa ada yang A lupakan yang belum A kasih ke kamu? Ucapnya sambil memeluk dari belakang. Menatap pandangan laut dari resort tempat kami menginap saat ini. Gak ada deh kayaknya. Emang mau kasih apa? Beneran gak ingat? Aku menggeleng. Sini. Rafka menuntun tanganku menuju sofa yang ada di ruangan ini dan kami duduk bersama. Ini, barang berharga yang AA lupa kasih. Rafka menyerahkan kotak berwarna merah dengan pita melingkar sebagai hiasan. Apa ini? Buka saja. Aku membuka kotak itu dan melihat isinya. Sama sekali tak pernah meminta diberikan apapun, tapi Rafka membelikan seperangkat perhiasan emas lengkap. Ini buat aku. Iya, itu hak Ayang yang belum A kasih. Aku mengernyit, tak juga mengerti apa yang dimaksud Rafka. Ini mas kawin atau mahar pernikahan kita. A baru bisa kasih sekarang. Mahar? Yang 10 gram itu? Tanyaku. Jujur saja, aku juga tak ingat akan hal itu. Mahar terbesar bagiku adalah saat bersamanya. Iya, A sebenarnya ingat, tapi belum ada waktu yang tepat.
pikiran rancu waktu itu saat takut kehilangan kamu. Nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Aku terima mahar dari AA. Dan sekarang AA sudah nggak punya hutang sama aku. Tapi ini kayaknya lebih 10 gram deh. Tukasku karena isinya seperangkat. Iya lebih. Nggak apa-apa, lebihnya tanda sayang AA sama kamu. Jangankan cuma emas. Hidup AA juga seluruhnya buat kamu. Terharu mendengar kata-katanya, semoga perasaan itu akan tetap teguh hingga raga berpisah dari nyawa. 1 minggu kami berlibur, hadiah pernikahan dari sang mertua. Kami kembali ke kota tempat tinggal ayah Rafka. Suamiku itu juga mengutarakan kedatangannya untuk membuka usaha baru di kampung kami tinggal. Di luar dugaan, orang tuanya menyerahkan berkas dan lembaran kertas yang diserahkan pada Rafka. Apa ini, Pak? Tanya suamiku itu sambil menilik isi kertas tersebut. Itu surat tanah dan kebun juga sawah yang ada di kampung Bapak. Punya siapa? Tanya Rafka lagi. Punya kakek dan nenek kamu, itu diwariskan sama Bapak. Dan sekarang Bapak hibahkan untuk kamu. Manfaatkanlah. Bapak kan masih hidup, kenapa diserahkan ke aku? Apa harus nunggu Babak mati dulu? Ya bukan gitu, tapi terima saja, urus dan kelola dengan baik. Bisa warga yang bantu kelola kalau kamu kurang minat terjun ke bidang pertanian. Aku niatnya mau buka bengkel, Pak. Buka usaha sendiri dan atur waktu sendiri buat keluarga. Niat kamu sudah benar, keluarga lebih penting. Jangan sampai kayak Bapak, selama masih muda kerja terus dan jarang ketemu anak istri, sampai mama kamu meninggal. Sekarang kamu sudah berumah tangga, bakal jarang ketemu juga sama Bapak. Kenapa Bapak nggak tinggal di kampung saja sama kami? Biar kita kelola tanah milik kakek. Bapak juga bisa tinggal dan nggak jauh dari kami. Bapak di sini saja. Kenapa Bapak serahkan semua sama kamu? Karena Bapak niat berumah tangga lagi. Bapak mau nikah lagi? Tanya Rafka. Iya, sudah ada calonnya. Takutnya harta ini nanti jadi masalah. Jadi Bapak kasih ke kamu dari sekarang. Biar nggak ada masalah di masa depan. Karena itu milik kakek kamu dan sudah Bapak niatkan untuk kamu. Sebagai menebus dosa dan kesalahan Bapak sama mama kamu. Jangan gitu, Pak. Yang sudah itu sudah. Kita pikirkan masa depan. Jangan ingat lagi masa lalu. Syukurlah kalau Bapak mau rumah tangga lagi. Setidaknya ada yang jaga Bapak. Yaitu juga kalau kamu izinkan. Gak perlu minta izin sama aku. Pak, Bapak juga punya hak untuk bahagia. Sebagai laki-laki, aku mengerti kebutuhan biologis Bapak. Sudah dewasa ternyata anak Bapak. Sudah tua, Pak, bukan dewasa lagi. Anak dan ayah itu tertawa. Aku dan Rafka akhirnya pamit pulang. Tapi sebelum itu Rafka mengambil hasil pemeriksaan waktu sebelum ke Bali. Alhamdulillah hasilnya semua bagus dan baik. Tinggal sabar dan berusaha saja. Kami pulang melanjutkan cita-cita dan harapan yang kami bangun bersama. Uang yang diberikan ayahnya, Rafka anggap sebagai hutang, yang kelak akan ia bayar dari hasil usaha yang akan ia jalankan. Rumah kontrakan yang lama terbengkalai pun bisa diselesaikan, dan alhamdulillah sambutan warga sangat antusias. Berapa orang sudah mulai mengontrak dan tinggal di sana. Tanah dan sawah yang diberikan pada Rafka diurus oleh bapak dan ibu atas permintaan Rafka. Kampung kekek Rafka letaknya agak jauh dari kampung bapak. Maka dari itu suamiku membangun rumah kecil untuk orang tuaku di sana. Diar juga turut membantu berkebun karena tanah yang digarap lumayan luas. Segala kebutuhan orang tuaku alhamdulillah tercukupi dengan mengurus ladang. Rafka juga melanjutkan niatnya membantu adik-adikku agar lulus sekolah dan akan tetap berusaha agar mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Tak hanya itu, warga tak segan meminta tolong suamiku meruqyah jika ada apa-apa yang terjadi, jadi panggilan warga yang mulai meninggalkan hal di luar logika. Sebenarnya, kampung ini masih kekat dengan aura mistis dan kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang. Tak mudah mengubah hal itu dengan waktu yang singkat. Pastinya perlu kesabaran dan keberanian untuk selalu menyuarakan hal yang benar dan tak mengikuti jejak langkah yang tak dianjurkan Al-Quran dan Sunnah. Kini Rafka juga sibuk membuka usaha bengkel dengan teman-temannya yang waktu itu menolongku. Tiap hari kadang ia pulang malam. Karena masih baru dan sambutannya juga lumayan membuat suamiku itu sibuk. Kayaknya bengkel kita harus tambah personil deh. Yang
Banyak kendaraan yang mampir karena tahu ada bengkel baru. AA kewalahan. Soalnya cuma bengkel satu-satunya yang ada di kawasan sini, jadi yang mampir juga sangat lumayan. Tutur Rafka sebelum berangkat ke bengkel. Alhamdulillah kalau gitu, tapi AA banyakin istirahat. Jangan terlalu capek. Tuturku saat ia akan berangkat. Semua demi istri AA. Untuk kita. Iya. Tapi, Ayang kenapa? Kok pucat? Tanyanya kemudian. Gak make up mungkin, makanya pucat. Sahutku. Sebenarnya sudah beberapa hari tak enak badan, tapi tak mau membuat Rafka khawatir. Makanya aku tak banyak mengeluh. Apalagi sekarang ia tengah sibuk-sibuknya mengurus bengkel. Kalau sakit kita ke dokter, jangan dibiarkan. Aku nggak apa-apa, cuma pusing dikit MAH wajar. Minum obat warung juga pasti mendingan. Maafin Ayah, selalu sibuk belakangan ini. Ini kan buat masa depan kita, cetusku. Hati-hati di rumah, AA berangkat. Begitulah aktivitas pagi kami, dan aku bahagia bisa mengantar dan menyambutnya pulang seperti biasa. Pekerjaanku hanya mengurus rumah dan kadang mengobrol dengan penghuni rumah kontrakan jika bosan di rumah. Malam saat Rafka pulang, ia memaksa agar aku mau ke dokter. Kita ke dokter ya, mumpung masih jam 8 malam, ada yang masih buka. Gak usah, aku gak sakit, jawabku. Gak sakit apa, ini badannya anget gini. Aku cuma gak enak badan, istirahat saja, nanti juga enakan. Tapi khawatir selalu ninggalin kamu. Jangan khawatir, aku nggak apa-apa, ulasku sambil berbaring di ribaannya. Siang itu, seperti biasa pulang dari pengajian, aku mampir ke tetangga yang tinggal di rumah kontrakan. Namun, tubuhku tiba-tiba pusing, hilang keseimbangan. Mendengar kabar itu, Rafka buru-buru pulang dan membawa ke klinik terdekat. Selamat, Pak, istri Bapak hamil. Tutur dokter yang memeriksa. Hamil, dok? Rafka terperangah. Iya, nanti saya kasih vitamin sama penguat kandungan. Soalnya ada flek juga di awal kehamilan. Jaga saja baik-baik, jangan kecapean, kakau bisa trimester pertama bed rest. Iya, dok, terima kasih. Selesai diperiksa, kami pulang. Sudah aku bilang ini bukan penyakit, tapi hadiah. Iya, sayang, terima kasih banyak. Rafka memeluk. Tak bisa lagi berkata-kata, dia cuma menciumiku dengan air mata bahagia. Sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya. Makin bertambah semangat AA untuk bisa bahagiakan kalian. Alhamdulillah. Doakan AA sehat selalu, biar bisa jadi ayah dan suami yang baik dan bisa jadi pemimpin keluarga kecil kita. Insya Allah AA mampu. Nanti kalau mau periksa, jadwalnya kasih tahu AA ya, biar kita pergi sama-sama. Iya, tapi sekarang AA saja yang jadi dokter. Bisikku merayunya, melingkarkan tangan di lehernya sambil menciumi. Tapi nggak apa-apa nanti bayinya. Kata dokter nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Bisikku, baiklah, sayang, bilangin sama calon bayi kita, ayah datang. Rafka balas berbisik. Dulu, waktu hamil anak pertama, Rafka yang pertama tahu, dan kali ini, ia benar-benar merasakan kebahagiaan itu karena kali ini adalah calon buah hatinya. Sang calon ayah tampaknya sangat bersemangat, tak pernah pulang terlalu malam, demi menyempatkan waktu mengajak calon buah hatinya bicara. Assalamualaikum, baby girl. Apa kabar? Sehat hari ini? Rafka meletakkan kepala di perutku yang membuncit menunggu hari kelahiran. Menurut hitungan dokter, tinggal 2 minggu lagi bayi kami akan lahir. Alhamdulillah, baby sehat. Ayah, jawabku mengelus rambut suamiku yang tengah mengelus perutku. Menurut hasil USG, calon bayi kami perempuan. Apapun jenis kelaminnya, kami tak mempermasalahkan. Dia tetap anak kami yang sangat dinantikan. Terutama Rafka, pikiran buruk yang selalu berpikir tak akan mudah memiliki keturunan kini terbantahkan. Tahu ini bulan-bulan kelahiran bayi kami, ibu juga sering menginap untuk menjaga selama Rafka bekerja. Mereka sangat bahagia menyambut kehadiran cucu pertama. Suamiku juga sama sekali tak mengizinkanku memegang pekerjaan rumah. Selalu meminta orang lain,
warga yang dulu sering membersihkan rumah ini saat belum dihuni kami sengaja dipekerjakan di sini. Hari bahagia pun tiba. Lahirnya bidadari cantik di antara kami, dari proses persalinan sampai sang putri kecil lahir ke dunia, tak lekang dari linangan air mata sang ayah, ia begitu bahagia dan seakan tak percaya dengan kehadiran bayi mungil di tengah kebahagiaan kami. Terima kasih, Yang, terima kasih, bisik Rafka setelah mengadzani buah hati kami. Tak bisa berkata-kata aku mengulas senyum setelah berjuang melahirkan buah cinta kami, bahagia rumah tangga ini kian sempurna. Putri kecil itu kini diletakkan di dadaku, dibantu Rafka yang tak mau jauh. Bulan demi bulan berlalu, menyaksikan pertumbuhan sang putri yang pesat. Bapak dan ibu rutin berkunjung menjenguk cucu kesayangan mereka. Sehari saja tak bertemu, katanya sangat rindu dengan gadis mungil dan suara celotehnya. Belum pun 2 tahun putri kecil kami, aku sudah mual-mual lagi. Memang Rafka sengaja tak mengizinkan aku menggunakan kontrasepsi. Ia ingin memiliki ramai anak, mumpung masih muda dan produktif, katanya. Semoga kehadiran buah hati di tengah rumah tangga kami menjadi pengikat ikatan batin. Bahagia? Pastinya sangat bahagia saat segala impian dan harapan jadi kenyataan. Mencintai dan dicintai, menjalankan ibadah terlama dan terpanjang bersama orang yang kita cintai. Merajut cinta dan kasih dalam ikatan halal yang sempurna dan di setiap langkahnya adalah ibadah. Bukan tak mungkin akan ada badai lain menerpa yang tangga kami ke depannya, tapi dengan menghadapi bersama, semoga makin kuat dan sabar menghadapi ujian terberat sekalipun. AA beruntung nikahi kamu. Aku yang lebih beruntung dinikahi AA. AA sayang kamu, Aisyah, terima kasih untuk kebahagiaan yang tak terhingga ini. Aku juga sayang dan sangat cinta AA Rafka Haryansyah. Terima kasih juga untuk rasa cinta yang luar biasa ini. Kata-kata itu selalu kami ucap dan diulang, tanpa jemu. Saling mendukung dan memuji, tanpa merendahkan ataupun memojokkan, karena kami saling membutuhkan. Segala perjuangan selama ini membuahkan hasil, tak ada sabar yang sia-sia, tak ada usaha yang percuma. Segalanya perlu sabar dan tawakal menggapai prosesnya. Akhirnya doa kami menyatu dalam setiap detak jantung dan helaan napas. Mengharap bahagia ini bukan sampai di sini, tapi seterusnya, hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Tamat.